Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita mengucapkan kalimat yang mulia, suci, dan juga kalimat yang selalu dibutuhkan oleh orang beriman dari lisan kita kepada Sang Pencipta Allah, Zat yang Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, yang telah memenuhi dan memberikan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya, menggunakan kalimat mulia ini. Juga dipanjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Sang Pencipta yang telah menjadikannya ibadah buat kita semua. Kita akan bahas malam ini masalah rumah tangga, teman-teman sekalian. Tetapi bukan luas global masalah rumah tangga, karena rumah tangga ini sangat panjang sekali bahasannya. Saya saja mengadakan pelatihan manajemen rumah tangga Islami yang sering kita gunakan seperti daurah pesantren kilat Jumat, Sabtu, Ahad. Kadang-kadang setiap 2 bulan sekali. Itu aja sudah sampai manajemen rumah tangga Islami 4 sekarang. Nah, itu masih belum selesai masalah hak dan kewajiban suami istri. Dan itu kemungkinan bisa sampai manajemen rumah tangga Islami 10 bahkan lebih. Kajian juga panjang lebar saya sampaikan masalah rumah tangga ini, ada bedah buku di YouTube judulnya Mahkota Pengantin. Juga itu dengan beberapa kali pertemuan, sebulan 2 kali, itu masih belum sampai setengah bukunya. Sementara masih banyak hal yang mesti dibahas. Rumah tangga, teman-teman sekalian, sebuah bahtera, kapal yang kalau kita naik di atasnya, di dalam gambaran agama kita ini, secara teori agama, kita akan sangat mudah menuju ke surga. Kalau bahasa saya, ada kultum di YouTube saya sebutkan, rumah tangga itu jalan tol menuju ke surga. Gampang sekali. Seorang suami, pada saat dia sudah satu suami, dia melamar istrinya dengan kalimat akad, dengan maharnya, dengan 2 saksinya. Kemudian mulai hari setelah akad, dia menjalankan kewajibannya dari Sang Pencipta. Kewajiban dia adalah melindungi istrinya, mendidiknya, memberikan nafkah, melindungi. Ya. Dengan ada beberapa poin yang merupakan hak, diantaranya adalah masalah biologisnya. Maka dia sudah cukup dengan itu bisa masuk dalam surga. Asal tentu dia tidak melanggar, ya, dia tidak melakukan hal-hal yang berbau kemusyrikan, murtad dari agama. Di rumah azan dia ke masjid sholat, selebihnya dia habiskan waktunya dengan keluarganya. Itu udah cukup. Sampai dalam hadis Bukhari, beberapa orang sahabat, mereka penasaran apa yang Nabi SAW lakukan di rumahnya. Di luar kami sudah tahu. Di rumah apa yang dibuat nih? Datanglah beberapa orang ke rumah Nabi SAW dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Apa sih yang Nabi SAW lakukan di rumahnya? Wahai Ummul Mukminin Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha dengan sangat sederhana, Nabi SAW mengerjakan apa yang seseorang laki-laki di antara kalian kerjakan di rumahnya. Dia membantu istrinya pada saat memang dia ada waktu lowong. Bahkan Nabi SAW menjahit sendiri, memasang sendiri tali sendalnya. Maka sahabat semua heran dengan perilaku itu. Ternyata di rumah sangat simpel. Bersih-bersih rumah, rawat rumah, ajak ngobrol istri, didik anak, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban 5 rukun Islam. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, mati masuk surga, teman-teman sekalian. Istri adalah ajang mendapatkan pahala. Luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad. Dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin. Dinar yang engkau infakkan untuk bebasin budak. Dan dinar yang engkau berikan kepada istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Artinya ajang untuk sedekah paling besar di rumah, baru yang di luar. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, 3 hal tidak dihitung sia-sia, pahalanya besar di sisi Allah. Dan walaupun kita habiskan waktu di situ, nggak dihitung sia-sia. Artinya Allah tidak murka. Dalam bahasa Arabnya lagu namanya. Lagu adalah membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak ada gunanya, dan itu haram dalam agama, dosa. Tapi kata Nabi SAW ada 3 hal tidak masuk dalam lagu, tidak masuk dalam hal sia-sia, bahkan berpahala.
Yang pertama, seseorang yang keluar mencari nafkah. Seorang suami keluar cari nafkah buat istrinya, untuk hidupin anak dan istrinya. Ini adalah hal yang tidak sia-sia. Walaupun antum 24 jam atau mungkin ada yang kerja di luar negeri sampai berbulan-bulan, tetap itu tidak dianggap sia-sia. Yang kedua, seseorang yang sibuk mengurus tunggangan perangnya. Zaman dulu tuh kuda, kalau kita sekarang mungkin apalah peralatan-peralatan perang, mungkin mobil tank, pesawat, segala macam. Itu tidak dianggap sia-sia, walaupun antum berhari-hari bersihin, ngerawat, itu tidak dianggap sia-sia. Dan yang ketiga, kembali ke rumah tangga lagi. Tadi yang pertama, masalah laki-laki cari nafkah. Yang ketiga, kembali lagi ke rumah tangga. Apa kata Nabi SAW? Bercandanya seorang suami dengan istrinya. Jadi biar bercanda dari malam sampai pagi, begadang sama istri, walaupun cuma ngobrol, walaupun cuma minum sama-sama, walaupun cuma bercengkrama, itu tidak dihitung lagi pahala di sisi Allah. Coba bayangkan teman-teman sekalian, bagaimana luar biasanya rumah tangga itu. Tentu kita tidak bicara malam ini teman-teman masalah suami, cuma saya kasih kronologisnya. Karena Imam Az-Zahabi rahimahullah membahas masalah istri malam ini. Dalam dosa besar ke-42 ini adalah membangkangnya istri pada suami. Kita bahas istri sama. Unsur timbal balik tadi dari suami. Kata Nabi SAW, wanita manapun, hadis Bukhari Muslim, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, puasa Ramadannya, melayani dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf, kecuali pada saat dia meninggal dunia, dia masuk surga dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Sholat 5 waktu nggak disebutin sholat sunnah, nggak ada qabliyah, nggak ada ba'diyah, sholat wajib saja. Puasa Ramadan nggak disebutin puasa sunnahnya. Dan melayani suami, sibuk dengan itu, minumannya, makanannya, cuci bajunya, urus rumahnya, urus anaknya, itu aja. Pada saat mati, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Simple sekali untuk masuk dalam surga ini. Luar biasa. Wanita manapun yang taat sama suaminya, kata Nabi SAW dalam hadis yang riwayat Al-Hakim, taat sama suaminya, maka seluruh yang di langit, malaikat-malaikat, bintang-bintang, bulan dan matahari beristighfar kepada Allah untuknya. Bahkan kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis ini, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuk wanita tadi itu. Mohon ampun. Jadi luar biasa sekali, gitu kan? Kata Nabi SAW, wanita ahli surga, pasti masuk surga, dijamin. Adalah wanita yang kalau dia disakiti oleh suaminya atau dia menyakiti suaminya. Tentu di sini disakiti bukan hal-hal yang haram dalam agama. Dalam arti kata gini, mungkin ada haknya masih terbengkalai, gitu kan? Bukan berarti dia digebukin, dia di pemabuk suaminya, bukan itu. Tapi ada sesuatu yang mungkin dia kecewa, atau dia yang mengecewakan, atau dia menyakiti. Maka dia tidak akan tidur malam hari kecuali dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil berkata, aku tidak bisa tidur kecuali kamu sudah ridho. Kamu udah terima, maafin aku baru bisa tidur. Itu wanita di surga. Dan ternyata di situ ada rahasianya. Kalau akhwat kita membaca hadis-hadis seperti ini, kemudian mereka tidak membaca dengan keimanan, mereka bisa salah faham. Kalau dengan keimanan begini memahaminya. Karena kesannya hadis-hadis ini menyuruh seluruh wanitanya harus tunduk, harus mengalah, harus patuh dan seterusnya. Sebenarnya Allah pencipta kita lebih faham teman-teman sekalian. Cara untuk bagaimana membuat suami itu sayang, suami itu cinta, memang dengan cara begitu. Saya yakin sini teman-teman laki-laki, kalau seandainya kita lagi salah nih sebagai seorang suami, pas malam hari masuk kamar, istri kita yang sambut lalu dia mengatakan, maaf ini masih bujang ya. Ini sudah pembicaraan masuk ke kamar ini. Saya lupa tadi, mungkin di sini masih banyak yang bujang. Ini sudah saya bicara masalah kamar dan ranjang itu. Ya. Kalau orang capek pulang ke rumah, kemudian memang kita dalam kondisi salah, ataupun kita benar, lalu istri sudah sambut dengan pakaian yang bersih, dengan wangi, dengan senyum. Pertama sekali dia rangkul tangan kita lalu mengatakan, kalau saya salah, maka saya minta maaf. Kalau kamu salah, saya sudah maafin. Kira-kira bagaimana posisi antum sebagai laki-laki? Saya tanya laki-laki normal. Laki-laki tidak normal lain. Kalau ada jawaban selain jawaban saya, pasti kita akan ridho. Berarti tidak normal itu. Istrinya sudah baik, sudah rapi, sudah wangi. Terus kita yang sakitin dia nih, kita yang lagi salah.
Lalu kemudian dia ucapkan kalimat itu teman-teman sekalian. Saya tidak bisa tidur sampai kamu ridho. Atau bahasa lain, kalau kau buat salah, saya maafkan. Kalau saya salah, maafin ya. Itu semuanya terbuka, matanya terbuka, kantongnya terbuka. Sekarang kalau antum disantuni sama istri begitu, kira-kira jadi baik nggak? Jadi baik, kan itu. Tapi subhanallah banyak wanita tidak paham itu teman-teman sekalian. Ada wanita, ada istri mau minta uang bulanan sama istri suaminya, gaji. Suaminya setengah mati kerja 1 bulan, gaji pas-pasan, SMS-nya ingat sudah tiba nafkah. Gimana tuh kira-kira? Antum begitu baca, telatin pulang aja deh. Biar dia udah tidur. Masa minta duit gitu caranya? Banyak terjadi itu. Jadi beda memang. Makanya di sini teman-teman harus difahami dengan masalah yang poin-poin penting di sini. Rumah tangga tadi saya bilang bahtera itu sebuah kapal yang membawa kita ke surga teman-teman. Harus kita sama-sama sama pasangan ini, suami istri ini betul-betul menjadikan bahtera itu bersih, bagus, wangi, saling menjaga. Karena ini sudah caranya sampai ke sana nih. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana suami dengan nafkahnya, bagaimana dengan lindungannya, bagaimana dengan segala hal sudah bisa dapat surga. Begitu juga dengan istri, gitu kan? Kan luar biasa sekali. Makanya sangat tepat sabda Nabi SAW tentang masalah iblis punya singgasana di lautan dan dia ingin menyaingi Allah, tapi dia tidak akan mungkin menyaingi, kata Nabi SAW. Wa kana arsyu 'alal ma', kata Allah. Singgasananya Allah di atas air. Ya. Lalu setiap saat ada anak cucunya melaporkan, saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang berkelahi, saya baru membuat orang begini dan begitu, sampai ada cucunya mengatakan saya baru menceraikan suami istri, maka oleh iblis disambut didudukan di sebelah singgasananya. Ini prestasi tertinggi. Kira-kira apa sebabnya teman-teman sekalian? Apa kira-kira sebabnya rumah tangga itu atau cerai adalah target utama iblis? Allahu alam, saya tidak tahu, mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang alami, tapi kalau ada yang alami perceraian, maka cerai itu teman-teman membuat kita sumpah, sedih, tidak karu-karuan nih cemburunya, nanti bagaimana kalau dia nikah lagi sama orang lain, segala macam hal. Anak-anak jadi korban, perasaan jadi korban, segala macam korban, rumah yang tadinya cerah, ada canda, jadi hilang semuanya. Dan ini berbahaya, berpengaruh kepada ibadah. Nggak bisa antum khusyuk dalam kondisi ada masalah, susah. Sumpah mau khusyuk sholat susah, mau bekerja susah. Tapi kalau lagi tidak ada masalah dalam rumah tangga, subhanallah semua masalah di luar jadi mudah. Jadi mudah kalau seseorang di antara kita tenang sama istrinya, tenang sama suaminya, semua masalah yang lain jadi kecil, bisa dihadapin. Karena kita punya teman dekat di rumah, kalau ada masalah kita kembali tinggal ngobrol sama-sama. Dan kita merasa tentram, bisa makan sama-sama, minum sama-sama. Inilah istana saya, kotak walaupun kecil rumahnya. Di luar sana masalah bisa dihadapin, gitu kan. Tapi walaupun sehebat apapun prestasi di luar, kalau rumah tangganya kacau teman-teman, jadi ngaco semuanya, jadi susah, gitu kan. Jadi susah semuanya. Yang saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian, rumah tangga penting untuk dijaga. Nah untuk menjaga harus kita kenal beberapa hal. Untuk menjaga rumah tangga dulu ya, nanti akan saya masuk ke dosa membangkang ini. Yang tidak kalah pentingnya, pertama bekali diri dengan ilmu dan keikhlasan. Kita menikah karena memang Allah yang perintahkan itu, bukan karena orang tua suruh, bukan karena cuma suka, bukan karena teman-teman sudah nikah semua. Nah, bukan. Itu jauhkan semua. Kalau antum sekarang yang ada di sini hadir yang sudah berumah tangga, niatnya itu dari awal ubah. Niatnya pada malam ini saya menikah dengan istri dan saya menerima suami itu karena ibadah kepada Allah. Supaya per detiknya semua ibadah ke depan, gitu kan? Karena biar kita antum lagi hadir di sini tetap dapat pahala rumah tangga. Sama dengan Ramadan, dari sahur sampai buka puasa, kita dalam bahtera puasa namanya. Ibadah. Kita lagi jalan, kita lagi duduk, kita dalam sebuah bahtera, ya, kapal puasa. Sama dengan rumah tangga. Jadi kita ikhlaskan niat. Yang kedua teman-teman, fahami apa yang Allah minta kepada kita untuk dijalankan, kewajiban. Suami wajib memberikan nafkah, wajib memberikan perlindungan. Sampai kata Nabi SAW tadi masalah dinar lebih besar daripada infak, jihad di jalan Allah. Dan juga kata Nabi SAW sungguh berat siksaan orang yang membekalikan nafkahnya. Dan nafkah adalah makanan, minuman, pakaian dan
rumah serta kendaraan semampu suami. Masuk kewajiban suami adalah perlindungan, harus dilindungi, gitu kan? Perlindungan. Ini At-Tahrim ayat 6 menjelaskan masalah itu. Kita harus lindungi istri dan anak kita, gitu kan? Kemudian juga masuk di dalamnya pendidikan, mendidik terutama berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dia, gitu kan? Jangan sampai teman-teman berumah tangga teman malu menyampaikan pada istri atau mungkin berharap istri tiba-tiba faham tanpa dijelaskan, nggak mungkin itu. Kemudian juga termasuk penting teman-teman dalam rumah tangga, dan itu kewajiban suami memposisikan diri sebagai pemimpin dan menjadikan istri dan anak sebagai orang yang dipimpin. Jangan berikan wewenang kepada mereka. Ini penting ya. Jadi banyak suami dari awal menikah teman-teman, semua istrinya. Uang dikasih istrinya yang kelola, semua yang matiin lampu istrinya, yang ngontrol pintu istrinya, semua istrinya. Bahkan dia mau pakai baju pun, mau pakai baju yang mana nih? Ini kenapa ini? Berlebihan manja ini. Tidak boleh begini. Ada, harus posisikan, itu kewajiban antum sebagai laki-laki, memposisikan diri sebagai pemimpin. Pemimpin itu pelindung. Antum yang tentukan, pakai begini, saya begini, harus begini. Kecuali antum tidak ada ilmunya di situ. Penataan rumah misalnya, kita memang tidak punya keterampilan, baik, silakan orientasikan kepada istri. Tapi jangan istri ini, karena nanti perempuan itu punya perasaan, nanti kita sebutkan karakternya. Kalau kita biarkan dia mengambil keputusan, satu kali dia sulit untuk meninggalkan itu. Sekali saja antum mengatakan, nanti kalau kita keluar, kamu aja yang tentukan tempatnya. Sekali aja antum bilang begitu, laki-laki. Maka perempuan akan berpikir setiap saat harus antum sampaikan. Sekali antum keluar tidak sampaikan ke dia akan marah. Karena pakai perasaan. Maka posisikan antum sebagai penentu keputusan dan dia sebagai orang yang dilindungi. Ini penting, ini termasuk kewajiban suami. Termasuk kewajiban suami. Begitu pula teman-teman sekalian dengan istri, punya kewajiban taat dengan suaminya, ya. Kemudian dia tidak boleh melakukan apapun kecuali dengan izin suaminya. Wanita mukminah yang faham, teman-teman sekalian, kalau perlu dia mau pakai baju, dia tanya suaminya, saya mau pakai baju warna ini hari ini, kamu izinkan? Kamu suka nggak? Dia hanya untuk mengejar surga. Bagaimana caranya dia melakukan itu? Apa saja, mau masak, mau ganti gorden, mau lakukan apapun, sekecil apapun suaminya semuanya. Karena memang itu Nabi SAW perintahkan, gitu kan? Nabi SAW perintahkan, bahkan Nabi SAW tidak mengizinkan seorang wanita mukminah berpuasa sunnah atau ibadah sunnah sementara suaminya sedang di tempatnya, kecuali dengan izinnya. Kata Nabi SAW, tidak layak dan tidak halal bagi wanita mukminah mengerjakan puasa sunnah sementara suaminya sedang di tempatnya, kecuali dengan izinnya. Sampai seperti itu. Seseorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mau menikah, tapi saya mau tahu dulu hak suami saya apa. Kata Nabi SAW, kalau mau bahas hak suamimu, kalau lukanya berdarah, bernanah, kamu jilatin, bukan kamu lap, kamu jilatin, bersihkan dengan lidahmu, maka kau belum bisa memberikan haknya. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, hai wahai muslimah, kalau seandainya kalian tahu hak suami kalian di sisi Allah, maka kalian akan mengambil bekas debu telapak kaki dan kalian letakkan di pipi kalian. Jadi luar biasa kedudukannya. Suami juga perlu mengetahui bahwasanya ini adalah wanita yang dia naungi dan dia bisa mendapatkan surga darinya. Istri juga begitu. Jadi unsur timbal balik. Baik. Jadi selain daripada keikhlasan dalam membangun rumah tangga teman-teman, niatkan ikhlas karena Allah, bukan karena diajak teman dan seterusnya. Yang kedua, jalankan kewajiban, hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, kenali karakter pasanganmu. Ini penting. Tahu karakter pasangan. Perempuan punya banyak karakter, ada kurang lebih 20 karakter saya susun, tapi saya tidak teringat sekarang, tapi dalam tulisan saya ada. Di antaranya perempuan itu suka dipuji, maka antum harus royal pujian. Laki-laki harus suka royal, muji. Dia pakai baju warna merah, Masya Allah bagus, hitam, Masya Allah bagus, biru, bagus saja sebenarnya. Rugi nggak antum muji? Nggak ada ruginya, nggak ada ruginya, gitu kan? Jadi kita puji saja. Kalau antum mau pakai putih, mau pakai hitam, istri antum tidak puji, nggak masalah. Bagi laki-laki nggak penting itu. Kalau istri bilang, oh ganteng ya, oh iya, dia biasa saja. Kalau perempuan lain, emang suka dipuji, harus puji, gitu kan? Masakan enak, oh Masya Allah enak. Asin pun, Masya Allah. Baik. Enak ya? Masya Allah, enak. Tapi besok kurangin garamnya sedikit. Nggak apa-apa, puji dulu.
supaya dia mau masak. Perempuan pakai perasaan, sekalian tuh bilang, nggak enak, besok nggak masak. Kenapa nggak masak? Kan nggak enak masakan saya. Nah, suka dipuji, ya. Yang kedua, karakter perempuan itu suka mengulang-ulang sesuatu. Kenapa perempuan teman-teman setelah menikah sama antum, dia suka minta pulang ke orang tuanya, sebentar-sebentar pulang ke ibu, pulang ke ayah, mudik, terus menerusin, rutin. Kenapa? Karena ada kenangan di sana. Dia punya kamarnya waktu masih gadis, dia punya tetangganya, pohon di belakang rumah dia masih ingat. Kalau antum sudah pindah Jakarta sudah lupa semua tuh laki-laki, kan? Ini perempuan diingat, suka kenangan terulang. Nah, jangan antum jenuh, karena nanti lawannya karakter laki-laki itu mudah jenuh. Kalau dia minta diantar ke tempat yang sama, jenis makanan yang sama, enggak apa-apa, antar saja, nggak ada ruginya. Karena memang dia suka sesuatu yang terulang. Antum pernah kasih bunga sekali, dia berharap bunga itu dikasih seumur hidup, diulang-ulang terus. Kalau antum dikasih sepatu sama istri, enggak berharap dikasih sepatu lagi nanti, ganti yang lain. Kalau perempuan tidak, memang suka terulang. Jelas ini? Yang bujang juga dapat manfaat lah. Sebenarnya ini cuma rahasia internal kita saja, ya. Yang ketiga, suka diperhatikan, dan perhatiannya selalu kepada masalah pertanyaan. Kalau pulang rumah teman-teman, banyak tanya sesuatu. Kamu lagi kerja apa hari ini? Apa kegiatan kamu? Kalau udah cerita dengar, antum harus jadi pendengar yang baik. Dengarin keluhannya, gitu kan? Tapi harus sabar, apa boleh buat? Karena menghadapi perempuan begitu, memang dia cerewet. Ya? Suka cerita ini, suka cerita itu dari temannya masih kecil sampai temannya yang sudah tua sekarang. Semua dicerita lengkap. Nggak apa-apa, dengerin aja cerita. Oh iya, begini, iya, pindah lagi sini. Saya kadang kalau duduk depan istri saya itu, dia cerita dari temannya ini, temannya itu, temannya ini. Oh iya, ini kayaknya dari tadi sudah 5 kok ceritanya. Ada lagi yang lain gak ini? Kita mau makan dulu nih. Tapi dengar. Karena kalau tidak didengarkan, antum tidak jadi pendengar yang baik, dia akan cari orang yang mau dengar dia. Coba antum puasin istri sudah terbiasa curhat sama antum, dia nggak akan butuh temannya nanti. Karena sudah ada tempat pelampiasan. Nanti kita lawankan ini teman-teman, laki-laki terbalik, tidak suka diperhatikan. Contoh perhatian adalah telepon. Coba telepon teman-teman sekalian, telepon, tanya kabar segala macam. Itu perhatian yang luar biasa. Kalau laki-laki nggak suka, antum suka kalau lagi kerja di telepon? Hah? Baru keluar rumah 5 menit kering istri telepon. Ya Allah, baru ketemu. Laki-laki begitu. Kalau perempuan tidak, antum baru naik mobil telepon, suami saya telepon, lain. Dia anggap itu perhatian luar biasa, gitu kan? Padahal sebenarnya pas diangkat, kenapa ini? Assalamualaikum, salam. Oh, saya kepencet. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Sudah terlanjur kepencet pun, oh iya, saya kebetulan rindu sama kamu. Bilang kepencet marah nanti dia. Kalau laki-laki nggak suka sering ditelepon, antum nggak suka sering diperhatikan, perhatian terus berlebihan, kita nggak mau. Laki-laki nggak suka, memang karakternya begitu. Ini karakter perempuan terbalik. Antum pujian tidak terlalu tadi, jadi kita sudah langsung berbalik. Perempuan suka dipuji, ini nggak suka dipuji. Artinya bukan hal yang penting bagi dia, gitu kan? Ini diperhatikan, ini nggak suka diperhatikan. Nggak suka diperhatikan. Jadi kalau ada laki-laki yang suka diperhatikan itu ada tanda tanya. Artinya kalau laki-laki yang luar biasa harus ditelepon terus sama istrinya kemana-mana, itu tanda tanya gitu, ya. Itu contoh gitu. Kemudian ada karakter juga perempuan teman-teman sekalian, mereka didominasi dengan perasaan, kita didominasi dengan akal. Pertemukan dengan itu. Dominasi dengan perasaan selalu saja sensitif, selalu saja merasa mudah tersinggung, masuk dalamnya, ya, mudah memaafkan, itu semua masuk dalam perasaan. Kalau subhanallah ya, ini kita tidak berharap, tapi ada kalau seorang laki-laki selingkuh, naudzubillah, dia selingkuh dengan perempuan lain, berzina. Kemudian setelah dia selingkuh, dia datang ke istrinya, dia bilang, saya sudah berbuat salah nih, saya buat gini. Istrinya mudah maafin gak? Mudah maafin. Tentu antum tidak bisa jawab sini, yang di belakang yang jawab kan.
mudah dimaafin. Masih banyak istri kalau suaminya mau taubat sekali dia maafin. Kita balik. Kalau antum temukan istri antum selingkuh, antum mau maafin nggak? Sudah ada di depan, enggak. Belum selesai anak jelasin sudah panjang enggaknya gitu. Berat. Laki-laki pakai pikiran dia. Ini sudah disentuh orang lain, enggak, saya enggak mau. Gitu. Kalau dia tidak, dia masih berpikir berbeda. Ini dominasi perasaan, ini dominasi akal. Nah, dominasi perasaan biasanya agak kritis. Saya pernah kasih contoh kalau antum masih ingat. Kalau perempuan antum aja, istri ajak makan malam di mana misalnya sama-sama, dan itu baik ya, sesekali keluar sama-sama, tidak selamanya tentunya. Tapi bersama waktu itu penting. Pada saat misalnya orang pergi ke rumah makan, janjian kita makan di sini malam ini ya baik. Pas kita ke sana, ternyata tutup. Antum gampang, laki-laki simple. Oh ya sudah berpikir cari restoran lain. Kalau istri tidak, dia punya perasaan. Enggak, sebentar saya tanya dulu kenapa tutup. Dia turun tanya dulu, kenapa tutup mas? Biasanya kan jam 9. Mungkin masih ada sisanya. Ya. Tanya. Mau beli baju, laki-laki sama perempuan beda. Sekarang kita laki-laki mau beli baju nih, masuk toko baju, kemudian kita lihat bajunya, ini cocok nih, baik warnanya saya cocok. Mas tolong saya minta ukurannya, baik ukurannya, dicari di gudang nggak ada. Mas nggak ada lagi ukurannya nih, kira-kira laki-laki bilang apa? Oh ya sudah nggak apa-apa. Mau lihat yang lain nggak? Nggak apa-apa, boleh saya lihat yang perempuan nggak bisa gitu. Dia udah kalau sudah coba di kamar pas, terus tidak ada, tunggu aja setengah jam tuh, pasti dia ngoceh sama penjaga. Kenapa nggak ada mbak? Coba cek dulu. Kapan bisa datang? Panjang ceritanya. Karena dia pakai perasaan. Kan gitu. Antum sudah janjian sama istri mau pergi satu tempat, kemudian antum telat datang segala, ya wajar. Jelaskan. Karena dia akan terus bertanya. Gitu kan? Itu biasa. Itu karakter. Mengenali karakter pasangan itu penting. Dan insya Allah, biidznillah, tentu saya sekarang tidak terlintas semuanya ya, poin-poinnya, tapi ada banyak yang saya susun karakter-karakter laki-laki dan perempuan, dan itu biasanya saya forward ke beberapa grup, dan insya Allah mudah-mudahan bisa sampai ke antum kalau tidak ada halangan. Yang jelas itu hal yang penting. Baik, kita masuk ke bahasan kita teman-teman sekalian. Jadi 3 hal dasar tadi, menikahlah dan bangun rumah tangga karena keikhlasan kepada Allah, bukan karena indikasi yang lain. Jalankan hak dan kewajiban, pahami hak dan kewajiban dan jalankan kewajiban antum. Dan yang terakhir adalah kenali karakter pasangan supaya kita bisa tahu bagaimana menghadapi dia. Baik teman-teman sekalian, satu hal yang paling mendasar yang dimasukkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam dosa besar ya, adalah membangkangnya istri pada suami. Dan ini kita harus lihat ada faktor-faktor ya. Faktor yang paling ada faktor A, faktor B. Kalau ini bahasa saya supaya mudah difahami. Faktor A adalah memang dasarnya sudah fitrah ada pada perempuan itu. Seperti misal gini, memang dasarnya perempuan ini tidak beragama dari awal. Memang tidak beragama. Antum nikah sembarangan sama orang yang sudah jauh dari agama, sholatnya enggak, tutup aurat enggak, segala macam hal, enggak ada pendidikan agamanya. Ini memang berarti fitrahnya dia sudah jauh dari itu. Ya. Ini bisa menjadi faktor utama, faktor A, ya, yang menjadikan faktor utama dia membangkang. Makanya Nabi SAW wasiatkan, cari wanita yang beragama. Wanita dinikahi karena 4 hal. Kecantikannya, banyak orang nikahi karena kecantikan. Baik, ada orang menikahi karena keturunannya, jalur keturunan. Ada yang menikahi karena kekayaannya, dan ada yang menikahi karena agamanya. Dan kata Nabi, ini umumnya laki-laki nikahi wanita karena 4 faktor ini, salah satunya. Dan kata Nabi SAW, dahulukan agamanya, hidupmu akan tentram. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang budak yang berkulit hitam, yang kharma, pernah saya jelaskan kharma, tidak ada pemisah tengah hidungnya. Jadi lubang hidungnya satu nih, jeleknya luar biasa. Wanita yang kharma, budak berkulit hitam, lebih beragama jauh lebih baik. Jadi saking pentingnya agama, supaya tidak ada terjadi pembangkangan. Ini tujuannya untuk tidak terjadi pembangkangan. Ini pembangkangan fitrah yang faktor A tadi, yang ini saya cuma kasih poin sendiri. Itu adalah karena dasarnya dia tidak beragama dari awal, gitu kan? Dia sendiri nggak ada pendidikan agama. Yang poin kedua dalam faktor A ini adalah yang bisa menjadi pembangkangan dari seorang istri karena lingkungannya, lingkungan dan pendidikan. Jadi memang mungkin orang tuanya baik, mungkin dari keluarga yang soleh, tapi selama dia sekolah, selama dia bergaul, temannya tidak baik semua. Jangan teman-teman sekalian masuk di ranah itu. Saya tidak pernah berharap, dan maksud saya tidak pernah meminta jemaah saya atau orang-orang yang sedang belajar dengan saya teman-teman untuk menjadi pahlawan bukan pada tempatnya.
Antum jangan jadi pahlawan bukan pada tempatnya. Misal ada perempuan pelacur, naudzubillah, kemudian antum mau jadi pahlawan menyelamatkan dia. Baik, saya akan nikahi kamu, yang penting kamu jadi baik gini. Jangan jadi itu bukan tempatnya. Salah itu. Jangan teman-teman, karena ini akan menjadi fitrah dasarnya, sebab utama pembangkangan. Dan antum sakit hati nanti kalau dia bangkang. Susah, gitu kan. Jadi jangan jadi pahlawan di situ. Pahlawan itu teman-teman membela agama, ya, berperang di jalan Allah itu pahlawan di situ. Membela keluarga, membela kehormatan nama, iya, itu iya. Tapi kalau di sini jangan, ya. Jangan coba-coba kepada hal itu. Saya nggak apa-apa, coba kerja di sini. Ya kalau ada saya bisa tahan ya sudah, kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Jangan coba-coba. Apalagi di situ ada sesuatu yang haram, jangan. Jadi ini faktor A yang saya bahasakan tadi, ini poin saya sendiri. Tapi untuk ya menjelaskan faktor utama, penyebab utama adanya pembangkangan atau namanya nusyud dalam agama. Ada yang teman-teman sekalian, faktor B, penyebab pembangkangan itu dari suami. Memang dari suaminya, dari kita. Seperti misal, tadi saya bilang dari awal suami ini tidak mendidik istrinya untuk menjadi orang yang dipimpin. Gimana sih antum kalau jadi atasan mimpin orang? Instruksikan ini, instruksikan itu, suruh perbaikin ini, suruh perbaikin itu, kemudian penuhi gajinya, penuhi kebutuhan-kebutuhannya pegawai itu. Bukan kita katakan istri pegawai ya, bukan. Tetapi jelas sekali bagaimana seorang suami memposisikan diri sebagai pelindungnya, penaungnya, penyiap segala kebutuhannya, kadang-kadang jadi kakaknya, kadang-kadang jadi ayahnya, memposisikan diri di situ. Tegas tapi tidak keras, ya. Beda antara tegas sama keras. Tegas itu, ini nggak boleh loh, haram dalam agama, tinggalkan. Keras itu melotot matanya, suka mukul, ini tidak ada dalam Islam. Tegas boleh, keras nggak boleh, gitu kan. Jadi harus digarisbawahi poin ini. Nah ada faktor B yang membuat pembangkangan terjadi karena dari suami. Masuk dalam faktor B teman-teman, lingkungan dia. Antum harus batasi. Harus tahu, setiap suami sini harus tahu istrinya berteman sama siapa. Harus tahu. Tapi tidak terjadi unsur timbal balik ya. Kalau istri tidak punya kewajiban untuk itu karena istri tidak bertanggung jawab terhadap suaminya. Tapi kita suami bertanggung jawab terhadap istri. Memang kita harus tahu dia bergaul sama siapa. Kadang-kadang ada orang subhanallah rusak rumah tangganya justru karena ada orang ketiga yang masuk ke istrinya memberikan masukan-masukan yang salah. Yang salah. Ada terjadi rumah tangga teman-teman, masalah. Orang menjalani rumah tangga 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Kemudian dia konsultasi sama orang di luar, orang ketiga ini tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba saja masuk dan mengatur dari luar rumah tangga. Ini salah, ini banyak sekali faktor penyebab perceraian. Maka jangan munculkan faktor-faktor ini. Menikahlah, faktor A ini tadi, poin A, menikahlah dengan wanita mukminah yang dari dasarnya awal baik. Faktor B yang jadi internal, antum jangan memposisikan istri sebagai pemimpin dari awal itu. Jangan jadikan sebagai pemimpin. Jadi biarkan dia yang dipimpin. Dia yang dilindungin, bukan antum yang dilindungin, gitu kan? Memang sudah begitu. Nggak usah, teman-teman. Laki-laki nggak butuh manja, ya. Hapus kalimat manja dari laki-laki ini nggak ada. Antum yang memanjakan, nah itu iya. Jangan dibalik ini. Istri yang harus tidur di dada, bukan antum tidur di dadanya. Jangan dibalik. Ada laki-laki begitu, dia yang cengeng, dia yang tidur. Ini bagaimana mau diajak berjihad ini? Nggak bisa. Biar pakaian dalamnya istrinya semua yang atur, kaos kakinya di mana-mana semua istri yang atur. Boleh dia khidmah, silakan. Tapi antum tahu di sini, kan kamu sudah taruh sana kemarin, kan kamu begini, kan kamu begini. Tentu maaf, lebih baik jangan menggunakan kata-kata kamu ya. Kalau saya coba terapkan, panggil nama lebih baik. Namanya si A, kita mengatakan si A gitu. Walaupun kita lagi ngobrol ya, itu lebih baik, lebih santun lah. Kemudian juga Nabi SAW sunnahnya memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Sayang, cinta, apalah, segala macam. Lampiaskan semua kalimat-kalimat indah itu ke istri. Bukan ke tempat lain. Sebagaimana juga istri melampiaskan semua kata-kata baiknya kepada suaminya. Gitu kan? Baik. Kalau terjadi pembangkangan teman-teman sekalian, ini ada hukum syar'i tersendiri. Baik itu fitrahnya ataupun antum penyebabnya. Hati-hati. Nah biasa yang susah, kalau dua ini bisa susah diperbaikin ya. Kecuali memang dengan hikmah Allah dia mau jadi baik. Dia mau jadi baik baru bisa. Kalau enggak sulit. Ya, sulit sekali. Sekarang kita bahas pembangkangan istri sebagai suami terhadap suaminya yang dikatakan dalam agama nusyul.
Saya sudah sebutkan dari faktor penyebabnya. Surah An-Nisa ayat 34 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau yang pegang buku itu, di awal buku ini diambil potongan ayat saksi bahasan. Tapi coba lihat di footnote-nya ya. Di footnote di bawah ayatnya lengkap. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. واللاتي تخافون نشوذهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini tadi yang saya bilang teman-teman, faktor B tadi. Banyak orang tidak memposisikan diri di sini sebagai pemimpin. Pemimpin kan berarti dia penaungnya, pelindungnya, ya. Dia memenuhi kebutuhan. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Hasil kerjanya sebagiannya disuruh kasih kepada istri. Dan di sini juga teman-teman sekalian pernah saya titik beratkan kalau masih ingat dalam pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan waktu itu masalah rumah tangga, tidak ada kewajiban seorang suami memberikan semua gajinya ke istri. Tidak ada kewajiban itu. Yang bijak antum duduk tanya kebutuhan rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antum gajinya 10 juta, ternyata kebutuhan rumah 5 juta. Baik, ini 5 juta saya kasih ya. 1 juta lagi saya kasih ini untuk simpanan kamu. Udah. Atau sebutkan nama dia gitu kan. Sisa 4 juta antum bisa tasarruf. Tasarruf ini maksudnya bisa kita alokasikan kemana saja. Kebutuhan kita pribadi. Jangan semuanya istri teman-teman. Ada orang subhanallah sampai mau beli pulsa harus minta sama istrinya, mau beli apa harus minta sama istrinya. Ini salah. Ini bukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harusnya antum yang atur. Kalau ternyata kebutuhan uang kita 5 juta saja gajinya dan kebutuhan 5 juta, itu silahkan antum kasih lengkap semua. Karena memang tidak ada jalan keluar. Harusnya memang dikasih ke dia. Karena memang itu adalah kewajiban dalam agama. Kalau kurang, ya kita berusaha cari ekstra supaya bisa memenuhi, karena itu kewajiban dari Sang Pencipta Allah. Ini perlu digarisbawahi. Sebagaimana juga perempuan teman-teman sekalian, ya, kalau istri antum dapat warisan atau dia punya usaha sebelum menikah, tidak ada hak kita untuk mengambil 1 rupiah pun. Istri sebaliknya punya hak dari harta kita, tapi sebagian yang merupakan nafkah. Jangan dikasih semua, gitu kan? Antum punya hak untuk membantu ibu, membantu saudara, bangun masjid, beli buku, apa segala itu hak bisa, gitu kan? Di sini dikatakan oleh Allah, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Saya ulangi kembali, kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, dan kenapa laki-laki dikasih jadi pemimpin? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari sebagian lainnya wanita. Maksudnya kelebihan fisik, kekuatan. Memang laki-laki ini di kulitnya saja, kulit laki-laki itu sudah beda dengan kulit perempuan. Ya, semuanya. Postur tubuhnya segala itu berbeda memang. Dia disiapkan untuk menghadapi panasnya matahari, tagih utang, sholat berjamaah, ngantar jenazah, jihad. Memang untuk itu. Perempuan memang lebih lembut, gitu kan. Makanya mereka punya perawatan khusus, kemudian mereka tinggal di rumah dan seterusnya. Seperti itulah. Kata Allah, karena Allah memberikan kelebihan laki-laki, dia bisa berjuang, melindungi dan seterusnya. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka, sebagian saja di sini. Pendapatan dia dikasih ke nafkah. Dia juga bisa tasarruf atau dia bisa mengelola hartanya sendiri. Sebab itu wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah. Apa yang Allah suruh perintahkan maka dia jalankan. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, tidak berkhianat. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Maksudnya adalah sebelum menikah, ayahnya punya kewajiban memberikan nafkah. Setelah menikah, suaminya punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi Allah pelihara wanita, aman. Dan ini sebab utama kenapa warisan wanita cuma 1 dan laki-laki 2. Karena perempuan tidak punya kewajiban memberikan nafkah apa-apa. Dia sebelum menikah ayahnya, setelah menikah adalah suaminya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, dan ini saksi bahasan kita, pembangkangannya, maka nasihatilah mereka. Nasihati dengan baik. Kamu salah loh, ya, sebutin namanya misalnya, kita sebutin, ingatin, salah loh ini. Ya. Harusnya begini, agama berkata begini. Kalau tidak mau juga, tetap dia melakukan kesalahannya, tidak mau tutup aurat, tidak mau sholat,
tidak mau menjalankan kewajiban melayani biologi suaminya, maka pisahkan mereka di tempat tidur. Artinya pisah tempat tidur atau pisah kamar. Cuman ini namanya hajar ya. Tidak boleh kita menghajar di luar rumah. Kata baginda Nabi SAW, janganlah kalian menghajar atau memboikot istri di ranjang, tidak bergaul, tidak diajak ngomong gitu kan. Kecuali dalam rumah. Nggak boleh kita ke rumah orang tua, nggak boleh kita ke rumah teman. Emang di dalam rumah saja gitu. Kalau juga tidak mau, dikatakan sini jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan. Ini masih ada yang tertinggal kalimat di terjemahannya. Mestinya pisahkan mereka di tempat tidur. Jika mereka tidak mau, maka pukullah mereka. Ini tidak ada terjemahan di situ. Wadribuhun, dan pukulan ini saya sudah pernah sampaikan, pukulan yang darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas, menggunakan kayu siwak atau ujung jari saja. Jadi bukan dijadikan sebagai ajang tinju ya. Sebentar istrinya memar di sini, sebentar di sini, sebentar ditendang. Ini laki-laki yang pukul istrinya ini sama sekali nggak ada kejantanannya, sama sekali. Perempuan dilawan, lawan sana di luar, harimau, singa, nah itu baru laki-laki namanya. Kemudian kalau seandainya, jadi pukulan tidak boleh mubarrah ya, pukulan tidak boleh berbekas. Dalam arti kata, sebagian ulama mengatakan dengan ujung jari, telunjuk, atau dengan kayu siwak, gitu kan? Diperingatkan itu. Kalau mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Artinya kalau sudah batu baiklah saya minta maaf, saya coba perbaiki, ya sudah. Ya, ada juga kadang-kadang laki-laki punya ego ya besar, istrinya sudah mengaku salah, ya dia saya minta maaf gini-gini, enggak, saya enggak mau maafin. Padahal orang sudah minta maaf, untuk apa ini? Gitu. Jadi tidak perlu teman-teman, orang minta maaf ya sudahlah, maafin, lunakkan. Ya. Nabi SAW paling suka memaafkan orang. Di dalam hadis yang disebutkan, tentu karena asas rumah tangga teman-teman biologis ya, asas rumah tangga biologis. Makanya suami memberikan nafkah, istri memberikan biologis. Walaupun dari suami juga harus memenuhi biologis istrinya. Tetapi masalah biologis ini untuk suami jauh lebih besar. Jauh lebih besar gitu kan. Perempuan subhanallah kalau tidak ada pemicunya, tidak ada sesuatu yang membuat dia terganggu syahwatnya. Ya, bahkan kadang-kadang diadakan penelitian oleh sebagian ulama bagaimana penulisan dinukil daripada kisah-kisah para salafus saleh, bagaimana mereka memberikan gambaran tentang dari hadis-hadis tentunya tentang bagaimana bawaan atau pribadi perempuan itu. Mereka berhubungan dengan masalah bab jima atau bab syahwat atau biologis, itu yang dibahas mereka betul-betul butuh ekstra sesuatu. Jadi ekstra dicumbuin, ekstra segala baru syahwatnya bisa bangkit. Kalau laki-laki mungkin cuma melihat pakaian, mungkin cuma melihat kulit, mungkin cuma melihat wajah sudah cukup untuk membuat syahwatnya bangkit gitu kan. Maka sebenarnya perempuan tidak menjadikan sebuah hal penting dalam hidupnya, biologis adalah bagian ya. Bahkan kadang-kadang ada perempuan subhanallah lebih senang antum ajak makan duduk berdua daripada biologis gitu kan. Tapi kalau laki-laki nggak bisa. Makanya Nabi SAW menjadikan masalah istri melayani biologi suami itu yang ditekankan. Bagaimana dia harus bisa mengubah dan menjadi sebagai atau membawa pribadinya sebagai orang yang bisa melayani kebutuhan suaminya. Di antaranya hadis Nabi SAW diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi, hadis Bukhari Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadbanu 'alayha atau ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur, tentu ini maksudnya adalah biologis ya. Lalu istrinya itu tidak datang, tentu di sini tidak ada udzur syar'i, bukan karena sakit, bukan karena tidak dengar, memang ya jual mahal sama suaminya, tidak mau. Lalu suami itu tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Melaknat artinya berdoa agar diangkat berkah hidupnya. Berarti di sini sangat penting sekali tentang masalah melayani biologis suami. Dan saya yakin sama teman-teman semua kita tahu laki-laki karena syahwat kadang-kadang tidak bisa dibendung ya. Apalagi sperma itu komposisinya ada bagian dari darah dan segala macam komposisi. Karena di situ terjadi manusia, sel telur hanya kantongnya saja gitu kan. Maka tentu saja dia kalau datang sulit untuk dibendung. Maka butuh istri yang bisa memahami poin itu. Dan tidak boleh seorang istri meninggalkan ranjang suaminya tanpa ada udzur syar'i. Kalau suami itu pemabuk, suka mukul,
berbahaya, maka itu lain. Atau orang gila, nggak mungkin. Iya. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i tidak boleh meninggalkan ranjang suami. Ini ibu-ibu di belakang, jangan hanya karena lupa dibawain bunga, jangan hanya karena tidak sempat diantar, jangan cuma karena ini dan itu kemudian tiba-tiba meninggalkan ranjang suami. Jangan, bertakwalah kepada Allah. Kata Nabi SAW, idza batat imra'atu hajiratan firasya zawjiha la'anathal malaika. Apabila seorang istri tidur di malam hari dengan memisahkan diri dari ranjang suaminya, maka para malaikat pun melaknatnya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, dan dua-duanya ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabun Nikah, walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha zawjuha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya itu menolaknya, melainkan zat yang di langit langsung berhubungan dengan Allah. Istri nolak suaminya biologis, maka zat yang di langit Allah murka kepada si perempuan istri itu hingga suaminya ridho kepadanya. Jadi nggak bisa main-main tentang masalah biologis ini. Dan insya Allah seorang istri kalau faham poin ini, maka dia juga hubungkan dengan hadis-hadis lain seperti misalnya hadis Nabi SAW, wanita di surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya, kau akan senang karena penampilannya, senyumnya, bau badannya yang wangi dan seterusnya, gitu kan? Dan kalau kau perintahkan maka dia mematuhimu. Hadis yang lain juga riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, kata Nabi SAW, wanita di surga yang wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Jadi memang dia disuruh dandan, dia disuruh layani, dia disuruh segala macam hal. Jadi laki-laki mudah bangkit syahwatnya, dengan penampilan sudah cukup membuat dia mau mendekati istrinya. Istri untuk bangkit syahwatnya butuh dirangsang, maka dengan pakaian, dengan penampilan, dengan senyuman itu akan menarik suaminya untuk datang dan mulai merangsangnya, akhirnya terjadilah biologis yang maksimal. Dikatakan dalam hadis Bukhari yang lain, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih wa la ta'zan fi baitihi illa biidnih. Tidak halal bagi seorang perempuan atau istri untuk berpuasa sunnah sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak halal pula mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Jadi maksud dengan rumahnya adalah tempat tinggalnya bersama. Misal contoh, seorang laki-laki punya kontrakan lalu dia nikah, dia bawa istrinya ke sana, maka tidak boleh ada yang masuk ke situ. Siapapun, termasuk orang tuanya si perempuan, si istri ini harus sampaikan ke suaminya dulu. Termasuk sebagian ulama mengatakan kalau seorang laki-laki nikah sama wanita kaya, wanita itu punya rumah, lalu sudah menikah dengan suaminya sekarang, maka rumah ini haknya istri. Tapi untuk izin orang keluar masuk harus melalui suami, walaupun rumahnya si perempuan. Hukum syar'inya begitu. Juga pernah disebutkan, saya bacakan dulu dalilnya, tinggal beberapa saja baru kita azan isya insyaallah. Dalam hadis disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah pulang dari Yaman, kemudian sujud di bawah kaki Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau lakukan hai Muadz? Kata Muadz, ya Rasulullah, di Yaman orang-orang kalau hormati pimpinannya mereka sujud di bawah kakinya. Maka kata Nabi SAW, maka aku sujud, dan aku anggap engkau lah orang yang paling pantas untuk dihormati. Kata Nabi SAW, tidak hai Muadz, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saja saya menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain selain Allah maksudnya, maka pastilah aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Juga bibinya Imran ibn Mahsan radhiyallahu anhum ajma'in pernah datang ke rumah Nabi SAW, di rumah Aisyah, lalu bercerita tentang suaminya semua keburukan. Waktu Nabi SAW masuk, Nabi mengatakan dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Nasa'i, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Hati-hati loh, kata Nabi SAW, perhatikan kedudukanmu di sisi suamimu, karena dia surgamu atau nerakamu. Jangan sampai salah nih. Kemudian juga dikatakan dalam hadis riwayat Nasa'i, dan tinggal dua hadis ini saja. Kata Nabi SAW, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan pernah melihat seorang perempuan yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, padahal dia sebenarnya butuh terhadap suaminya. Tentu saja wanita butuh, kenapa tidak butuh? Suaminya pelindungi dia, tidak bisa ada yang ganggu, mara bahaya tidak kena ke dia, kebutuhannya dipenuhi. Harusnya memang dia hormati, nggak bisa enggak, gitu kan? Maka Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak tahu berterima kasih pada suaminya. Maksudnya seringlah berterima kasih. Dan laki-laki subhanallah, saya pribadi, mungkin teman-teman juga bisa rasakan, kalau kita memberikan nafkah misalnya bulanan, kalau saya lakukan, saya daftar
Kebutuhannya apa saja? 1, 2, 3 sabun, sampo, segala macam saya tulis panjang lebar selesai. Totalnya sekian ya. Baik, ini saya kasih setiap bulan tanggal sekian. Ini lebihnya saya kasih untuk pegangan misalnya. Kalau Allah mudahin rezeki, alhamdulillah lebih saya kasih gitu. Saya kasih. Ini lebih baik teman-teman sekalian. Ini lebih baik, lebih bijak gitu. Dibandingkan kita tidak menentukan gitu kan. Dan tugas istri berterima kasih. Saya kalau istri saya mengatakan terima kasih ya, sudah dikasih. Saya berpikir bulan depan apa yang saya kasih lagi ya? Apakah saya bisa kasih lebih? Ada sumber lain enggak? Gitu kan. Tapi kalau istri subhanallah dikasih, sudah 10 juta misalnya dikasih, masih saja mukanya cengar-cengir, masih saja tidak ada senyumnya. Ya masa cuma begini, belum ibu saya, belum beli sepatu, belum beli ini, belum beli itu. Padahal itu sudah maksimal kita usahakan. Maka ini teman-teman sekalian adalah orang yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tentang masalah perempuan tidak boleh keluar, hadis terakhir maksud saya dalam bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haythami dan juga diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Kata Nabi SAW, man kharajat min baiti zawjiha la'anatha al-malaik hatta tarji'a aw tatub. Barang siapa yang istri yang keluar dari rumah suaminya, ya tanpa izinnya tentunya, maka para malaikat melaknatnya hingga dia kembali dan bertaubat. Dan ini menandakan teman-teman sekalian tidak bolehnya seseorang itu, wanita itu keluar dari rumahnya hanya dengan alasan-alasan yang kecil, hanya dengan sepele. Apalagi banyak syaitan menggoda wanita, begitu dia sudah mulai perasaan mau cerai, maka dia pikir sudah, sekarang saya sudah mau cerai, saya nggak perlu izin sama suami saya. Ini nggak bisa teman-teman sekalian. Dan ini semua adalah pelanggaran agama. Allahu a'lam. Dan insya Allah perbaiki dari awal poin-poin yang saya jelaskan tadi, maka ini yang kita bahas sekarang akan hilang dari istri kita dengan izin Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tadi baru ingat kalau saya sempat membawa laptop karena tadi ada acara pengajian memang yang saya bawa. Maka setelah sholat ba'da isya saya baru teringat. Saya akan sebutkan teman-teman sekalian karakter pasangan tadi yang memang belum sempurna kita sebutkan sebenarnya ya. Ada saya susun temanya. Kurang lebih ada 16 karakter wanita atau istri yang harus dikenali. Dan ini insya Allah kalau kita ketahui, maka akan lebih mudah kita menghadapi pasangan. Yang pertama saya sudah sebutkan tadi, perasaan dominan dalam hidupnya. Dan perasaan ini, ya, seperti sudah saya kasih contoh tadi, masalah kalau mau beli pakaian, kalau datang ke rumah makan, dan seterusnya, ini lebih dominan perasaan. Sudah saya kasih contoh. Yang kedua, salah satu karakter wanita adalah, tanda kutip ya di sini ya, ada sifat pendendam. Pendendam tapi tanda kutip. Maksudnya di sini pendendamnya seperti ini contohnya. Jadi saya kalau masih ingat pernah saya kasih contohnya ya, tapi saya ingatkan lagi. Seperti kalau seseorang laki-laki suami bertengkar sama istrinya, maka kalau ada kata-kata misal yang kurang baik di SMS ya, di berita atau di WBB atau di WA, seringkali kata-kata itu kalau seorang suami sifat laki-laki karena dia menggunakan akal, dia kalau baca dia marah, tapi setelah itu selesai. Saya yakin kalau ada di sini pernah bertengkar sama istrinya, saya sangat yakin SMS yang pernah dikirim oleh istri antum sudah hapus. Kalau laki-laki, mungkin 3 hari, seminggu, nggak pernah antum simpan. Ada nggak sih laki-laki mungkin keluar dari normal tuh ya? Dia simpan SMS istrinya setahun misalnya. Hah? Ada yang pernah simpan sampai 1 tahun isi SMS istrinya mungkin kalau dia pernah marah? Sehari, 2 hari, seminggu sudah jenuh antum, dihapus. Tapi kalau perempuan tidak, ada simpan tanda kutip tadi pendendam. SMS yang tahun lalu dia masih simpan. Kalau perlu 10 tahun lalu masih ada. Disimpan. Jadi kalau lagi tenang, lagi duduk, pernah begini-begini. Kapan itu? Pernah, ini buktinya, dilihatin. Nah berarti kalau sudah menghadapi istri dan terjadi pertengkaran, jangan banyak-banyak SMS. Baca, tidak usah balas. Nanti kalau ketemu baru ngobrol. Karena itu jadi data nanti disimpan sama dia. Bahkan ada sekarang ini berkembang teknologi, banyak istri kalau ngomong sama suaminya direkam, diam-diam.
Jadi antum cek dulu dekat ranjang, ada ada alat perekam nggak? Yang ketiga, sulit berterima kasih. Emang sifat perempuan itu. Jadi sebesar apapun pengorbanan kita, dia terima kasih pada saat itu, setelahnya sudah selesai. Bahkan bisa dilupain kebaikan itu. Jadi beda dengan sesuatu yang sifatnya dia dendam, dia sakit hati, maka disimpan lama-lama. Tapi kalau kebaikan orang dilupain. Makanya sabda Nabi SAW, hadis yang sahih, ya, wanita itu kalau kau berbuat baik padanya, kata Nabi SAW, hadis secara global tentunya ya, kalau kau berbuat baik padanya, satu abad itu 100 tahun ya, kemudian dia melihat kepadamu satu kesalahan saja, maka dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan dari kamu selamanya. Jadi jangan heran, kebaikan apapun antum tumpuk-tumpukin setiap hari, nggak disebutin, nggak diingat, itu biasa. Karena itu karakter, itu sesuatu bawaan dia, gitu loh. Tentu ini semua akan bisa dikontrol dengan keimanan ya. Kita sebutkan karakter ini, tujuannya agar kalau sesuai dengan agama kita dukung, tidak sesuai dengan agama kita ingatkan. Tapi ini karakter umumnya, sulit berterima kasih. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, wanita, saya melihat kalian wahai kaum wanita paling banyak penghuni neraka. Seorang sahabat bertanya, kenapa kami ya Rasulullah? Kenapa harus wanita? Jawaban Nabi SAW, apakah karena tidak sholat, tidak puasa, tidak haji? Enggak, wanita banyak sholat, banyak yang puasa. Karena kalian tidak berterima kasih atau memungkiri kebaikan suami kalian. Itu karena itu banyak sekali masuk dalam neraka. Yang keempat, egois pada haknya. Itu karakter. Jadi kalau haknya dia pertahankan. Walaupun dia belum menjalankan kewajiban, hak dituntut sama dia. Tadi saya bilang kita tentukan tanggal nafkah, itu pasti diingat sama dia. Nggak usah khawatir. Antum nggak pakai alarm pun nafkah itu akan datang. Ada alarmnya dia gitu. Tapi kalau hak antum tidak, emang sudah umum. Tentu sekali lagi ini kita bicara masalah karakter pasangan umumnya ya, karakter wanita umumnya. Nanti kita bicara karakter laki-laki umumnya. Nah di sini teman-teman sekalian kita harus paham, ternyata ada ego itu. Ada itu dalam jiwanya mereka. Tentu ini kalau dikontrol dengan keimanan dan ilmu akan bisa teratur rapi. Tapi kita bicara globalnya. Yang kelima, mudah memaafkan. Ini positifnya, mudah memaafkan. Kayak tadi saya kasih contoh, kalau seandainya suaminya selingkuh segala macam, dia minta maaf, itu bisa dimaafkan, mudah memaafkan wanita itu. Yang keenam, suka untuk dimanja. Ya. Suka dimanja, suka diajak bercanda, itu sudah umum. Itu sifat wanita. Dan saya bilang tadi jangan dibalik ya. Laki-laki jangan pernah manja, tapi memanjakan. Ya. Kalau yang suka manja-manja ini perlu sunat kembali. Yang ketujuh, wanita itu suka untuk dicumbui atau dirangsang, itu umum. Jadi memang laki-laki antum walaupun pada satu waktu ada syahwat yang besar lagi pengen, jangan buru-buru. Karena dia suka kalau dia dirangsang, dia dicandain, dan itu memang sudah biasa dan ini sudah umum tentunya. Kemudian yang kedelapan, suka dipuji dan disanjung. Ini sudah saya sebutkan tadi. Suka sekali dipuji, apapun yang dia berikan, masakannya, pakaiannya, segala macam lah, dipuji. Ya. Yang kesembilan, suka diperhatikan. Dan ini sudah saya sebutkan juga tadi. Termasuk di sini adalah telepon, tanya kabar, dan seterusnya. Ini sudah biasa. Kemudian yang kesepuluh, suka dilindungi. Ya. Jadi perempuan itu lebih suka kalau berjalan, dia dilindungi di belakang. Dia selalu merasa aman, dilindungi. Tentu kalau antum laki-laki tidak suka kalau istri antum jalan di depan, ya. Merasa terganggu kejantanannya. Gitu. Kalau masih jantan, ya. Allahu a'lam ini, karena di Indonesia ini subhanallah yang banci-banci ini juga di orbit ya, yang sudah hilang kejantanannya. Kemudian yang ke-11, suka ditraktir, belanjain. Hah? Ketawa di belakang. Dia alamnya memang itu. Benar kan? Suka ditraktir. Kalau antum biasa kalau makan terus istri mau bayar kan punya harga diri. Enggak, jangan. Kalau dia suka. Belanjain aja, enggak hilang marahnya itu. Kalau lagi marah-marah kita mau belanja apa ya kita ajak keluar.
Yang ke-12, lamban dan lelet. Jadi kalau mau janjian sama istri keluar, 2 jam sebelumnya. Siap-siap ya. Nggak bisa kayak antum itu. Mau keluar, oke baik saya jalan sekarang. Sudah pakaian langsung jalan, naik motor keluar. Nggak bisa perempuan begitu. Sebentar dulu, cari kos kaki di mana, cari ini di mana, cari ini di mana. Oh jilbab ini kemana sudah saya pakai, ganti jilbab baru, panjang cerita. Jadi janjian sebelumnya. Ini ilmu mahal malam ini nih. Ini ilmu khususan. Jadi lamban biasa itu ya. Kalau dia buat ini, buat itu biasa lamban. Apalagi kalau diajak keluar. Kemudian yang ke-13, suka sesuatu yang terulang. Ya. Terulang itu biasa. Kalau antum sudah pernah kasih sesuatu 10 tahun yang lalu, dia masih ingat tuh. Mungkin antum sudah lupa beli apa dulu gitu. Tapi dia masih ingat, dia suka terulang sesuatu. Sama tadi saya bilang kalau dia pulang ke rumah orang tuanya, mengenang sesuatu yang lama itu biasa. Yang ke-14, sulit meninggalkan masa lalu. Jadi kalau misal gini, kalau laki-laki itu, antum tugas nih di Jakarta, terus perusahaan kasih tugas, pindah tugas ke Banjarmasin misalnya. Tiba-tiba, saya yakin antum gampang laki-laki kan? Di sana mungkin dikasih fasilitas lebih bagus, ada rumah, ada mobil, ada segala. Nggak terlalu sulit. Tapi kalau istri susah sekali, susah. Dia pindah kota itu nggak gampang. Pindah rumah aja nggak gampang. Gitu. Pikirannya macam-macam. Ini tetangga nanti bagaimana, nanti rumah, pohon saya ini, apalah segala macam dia pikir. Jadi sulit meninggalkan masa lalu. Dan ini sebabnya kenapa Nabi SAW menyuruh menikahi gadis. Karena tidak ada masa lalunya. Kalau dia punya masa lalu yang dulu, ini antum yang nikah sama janda harus punya ekstra. Harus menjadi lebih baik dari suaminya yang dulu. Kalau enggak, dia banding-bandingin sama dia. Suami saya dulu begini, nah, jangan tersinggung ya. Karena itu masa lalunya dia. Yang ke-15, mudah tersinggung. Kalau tadi sulit melupakan masalah, ini mudah tersinggung. Gampang sekali tersinggung, pekah ya. Sangat pekah. Yang terakhir, yang ke-16, selalu mau mendominasi. Mendominasi apa saja. Maka ini semua harus diredam tentunya teman-teman sekalian. Ini kita kenali karakter pasangan supaya tahu menghadapi dan bagaimana kita nasihatin secara syariat. Baik, sekarang kita pindah ke karakter laki-laki. Ada kurang lebih 13 poin yang saya susun ya. Yang pertama, akal pikiran dominan. Saya sudah jelaskan tadi. Bagaimana akal pikiran itu gini teman-teman. Masalah, solusi. Itu akal pikiran dominan. Kalau perasaan itu dipikirin dulu lama, baru solusinya. Ya. Kalau laki-laki itu pecat ban mobilnya atau pecat ban motornya, yang kita pikirin mana tambal ban, solusinya langsung. Masalah, solusi. Kalau perempuan enggak, dia turun dulu. Kenapa ya? Kena apa ini? Tadi lama. Jangan tersinggung akhwat di belakang ya. Kita bicara secara umum. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat ya? Karena sudah ini apa boleh buat, ini karakternya memang. Baik, yang kedua yang harus dikenali, ini bagi akhwat harus mengenal. Laki-laki itu suka dihormati kepemimpinannya. Jadi memang ada fitrah itu. Jadi laki-laki itu teman-teman sekalian, maaf, jangan ada yang tersinggung ya. Kalau dia pendek, dia kecil, badannya tetap punya karakter laki-laki, kejantanan, ada pemimpinan. Jadi dia tidak suka diganggu itu. Dia suka dijadikan sebagai pemimpin, didahulukan, didengar pembicaraannya, didengar instruksinya. Ini karakter ini. Makanya saya pernah kasih contoh kalau anak laki-laki, sama anak perempuan beda. Kalau antum masih punya anak kecil coba praktikin. Kalau anak perempuan, kita berikan makanan teman-teman sekalian, taruh di piring, sedikit antum bukan dilempar ya, tapi sedikit disentak piring itu di depannya, silakan makan nak. Dia nggak akan tersinggung, dia tidak akan terganggu dengan itu. Tetapi kalau anak laki-laki dilempar sedikit piring itu, maka dia akan terganggu kepemimpinannya. Dia tidak mau makan tuh, walaupun anak kecil. Diambil piring, dibuang-buang nasi itu sama sendok, dia nggak mau. Seperti itu, ada jiwa kepemimpinan, ada merasa pemimpin di situ. Kalau anak laki-laki, ini pernah saya pelajari dalam ilmu kejiwaan anak, teman-teman sekarang waktu masih belajar di Madinah dulu, ada satu dosen yang luar biasa cara penyampaiannya bagus sekali. Beliau mengatakan anak laki-laki itu contohnya, di antara jiwa kepemimpinan, dia selalu contohi ayahnya. Jadi kalau antum punya anak laki-laki, pasti dia selalu perhatikan gerak-gerik ayahnya, apa saja.
cara pakai sendalnya, duduk di mana, gelas apa yang dia pakai. Nah biasanya kata dosen ini, dan saya pernah praktikin, memang betul itu terjadi ya. Jadi kalau ayahnya pergi, maka kalau ada adiknya, dia akan duduk di tempat ayahnya. Dia akan coba gunakan retorika bahasanya. Dia akan coba pakai gelasnya, gitu kan. Seperti itulah. Yang ketiga, suka dihormati keputusannya. Tadi kepemimpinan, dia ngambil keputusan, sekarang suka dihormati keputusannya. Yang keempat, tidak suka dihardik. Jadi kalau akhwat kita mau perbaiki, mau nasihatin suaminya, ayahnya, pokoknya laki-laki secara termasuk anak laki-laki, jangan dihardik. Jangan langsung disalahkan, ya. Kalau perempuan dikatakan, kamu keliru loh, perbaikin. Dia malah anggap itu perhatian. Kalau laki-laki nggak bisa begitu. Kayaknya kamu salah nih, gini-gini. Udah, langsung berontak, ya. Maka tidak suka dihardik. Hardik itu berarti langsung menyalahkan, ya. Yang kelima, tidak suka digurui. Walaupun dia tidak tahu, dia tidak suka digurui. Maka biasanya retorika yang saya ajarkan kepada akhwat atau seorang istri, menghadapi suami, dia usahakan seperti orang yang bertanya, tapi sebenarnya sedang ingin memberikan nasihat kepada suaminya. Bagaimana ya, kalau ada orang seperti ini kasusnya, menurut kamu seperti apa? Padahal sebenarnya kita sedang menyinggung dia. Gitu. Yang keenam, suka diterima kasih. Suka diterima kasih. Jadi laki-laki itu suka kalau dia ngasih sesuatu, terima kasih ya. Gitu. Beda terima kasih dengan tadi perhatian ya. Kalau perempuan suka diperhatikan itu, biar antum tidak ucapin terima kasih, tapi kalau dilirik, dilihat, ada tanda-tanda perhatian sudah cukup. Kalau laki-laki enggak, si perempuan kalau mengatakan terima kasih ya, itu akan ada secara kejiwaan mendorong dia melakukan yang lebih baik. Yang ketujuh, suka melindungi. Jadi sifat laki-laki itu suka melindungi, perempuan suka dilindungi tadi. Jadi memang sudah karakter itu. Orang kalau menikah, maka dia suami, dia merasa dia melindungi istrinya, dia merasa dia bertanggung jawab kalau akan terjadi apa-apa, seperti itulah. Dan termasuk anak laki-laki juga, kalau sudah mulai dia agak besar, dia akan melindungi ibunya, dia akan melindungi yang lainnya. Dan memang subhanallah, pada laki-laki ada itu. Makanya penjahat itu, kalau ada seorang wanita lewat dan ada anak laki-laki di sebelahnya, walaupun anak itu masih kecil, itu sudah cukup membuat dia bimbang untuk melakukan perbuatan kriminalnya. Tapi kalau anak perempuan, itu dia masih berani. Karena ada masalah itu. Kemudian yang kedelapan, suka untuk digoda. Ya. Artinya di sini memang laki-laki itu suka kalau penampilan istrinya dandan, apalah, yang segala macam bahasa yang bisa digunakan ya. Dari penampilan pakaian yang seksi, yang wangi, dan itu memang dia suka. Makanya seorang suami, dia butuh itu di rumah. Seorang istri harus melakukannya. Dan hadis-hadis tadi saya jelaskan, wanita ahli surga, wanita yang bisa memberikan bahwa syahwat suaminya, dan itu adalah hal yang fitrah gitu. Tentu ini ada banyak poin dalam poin ke-8. Setiap poin ini ada rinciannya ya, tapi saya cuma sebutkan garis besarnya. Kemudian yang ke-9, suka mencium bau yang wangi. Ini ada pada wanita tetapi tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu dekat dengan istrinya lalu dia cium bau wangi, itu luar biasa pengaruh pada kejiwaannya. Dia selalu ingin mendekat, dia selalu merasa nyaman gitu kan. Kalau istri, suaminya walaupun baunya tidak wangi, tapi karena dia baik, ya, maaf ya saya belum mandi nih, enggak apa-apa kok. Dia suka saja. Tapi kalau antum pulang ke rumah dekat baunya nggak enak istrinya, sudah menghindar. Itu sudah fitrah. Perempuan juga suka yang wangi-wangi, bukan berarti antum jangan tidak pakai minyak wangi ya. Tapi yang dimaksud adalah perempuan biasanya dia masih tahan dengan itu. Bau ketiaknya suaminya, pulang kerja loh, masya Allah baunya. Ya. Tapi dia masih bisa tahan. Ya nggak apa-apa, ini kan bau keringat suami saya, ini karena dia. Begitulah terbawa perasaan dia. Tapi kalau laki-laki nggak bisa gitu. Maka akhwat hati-hati ya di belakang, jaga. Nggak boleh ada bau sedikit pun, gitu, kecuali yang wangi. Ya. Yang ke-10, suka melihat keindahan seperti pakaian, rumah, tempat tidur. Maka ini harus menjadi sesuatu yang dibawa oleh akhwat kita. Yang ke-11, sulit memaafkan bila cemburu. Ini yang kadang-kadang laki-laki dominan. Dia sudah cemburu, itu bahaya sekali. Sasarannya terus ke target cemburu itu, gitu kan? Kalau misalnya istrinya pernah jalan atau istrinya pernah dilihat oleh orang, maka dia akan selalu orang ini seperti singa mengintai mangsanya. Ini pernah lihat istri saya nih. Udah itu terus menerus gitu, terbawa. Ini sulit memaafkan bila cemburu ya, dia sulit memaafkan.
Dan yang ke-12 cemburuan, memang wajar. Jadi akhwat kita harus bisa faham masalah itu. Banyak orang mengatakan perempuan cemburuan, sebenarnya perempuan tidak cemburuan loh. Tidak cemburuan gitu. Dia hanya karena sayang sama suaminya, dia mau tunjukkan dengan cara itu. Tapi cemburu yang sebenarnya itu ada pada laki-laki. Laki-laki, dan sebenarnya kalau dia cemburu pada hal haknya dia itu benar dalam syariat. Makanya pernah ada sahabat yang pulang ke rumahnya lalu dia temukan istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Lalu kemudian dia bingung harus buat apa, dia datang ke masjid, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya temukan istri saya selingkuh, apa yang saya harus buat? Maka Sa'ad radhiyallahu anhu keluar dari saf laki-laki lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada istri saya, terjadi selingkuh seperti itu, saya akan bunuh keduanya, maksudnya saya akan rajam, hukum Allah berlaku. Kok bisa berani-beraninya berselingkuh berzina? Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat cemburunya Sa'ad? Dia itu cemburu, Sa'ad cemburu, kenapa kok istri kemudian masih bisa berzina? Gitu kan? Maka kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripada saya dan Sa'ad. Kenapa sudah dilarang masih dikerjakan? Jadi memang ada sifat cemburuan. Cemburuan sebenarnya itu ada pada laki-laki. Yang ke-13, mau didahulukan dalam segala hal. Ada bedanya sedikit dengan tadi kalau perempuan mau mendominasi ya. Mendominasi dalam arti kata ini dia mau dia didahulukan, dia kalau mengambil sebuah keputusan, dia coba supaya hadir di situ, dia yang coba mengatur. Nah ini harus dikontrol. Tapi kalau laki-laki memang mau didahulukan dalam segala hal. Kalau kapan istri mengatakan ya sudah, ambil saya keputusan, saya tinggal ikut, maka itu jauh lebih kena dengan karakternya. Allahu a'lam. Jadi ini kurang lebih yang saya bisa susun teman-teman sekalian. Tentu masih ada bahasan berhubungan dengan masalah ini, tapi saya berikan garis besarnya saja. Perasaan kalau tema-tema lain nggak ada yang menulis seperti ini nih. Hah? Giliran materi rumah tangga nulis nunduk semua ya. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah, dan kita mendoakan agar seluruh muslimin yang sedang menghadapi masalah rumah tangga mereka diselesaikan oleh Sang Pencipta Allah, diberikan yang terbaik, disatukan, yang sudah cerai bisa dirujukkan kalau memang masih terbuka pintunya, yang sedang hadapi sihir dari pernikahan mereka dibatalkan sihirnya oleh Sang Pencipta Allah, dan juga semoga dikaruniai anak-anak yang soleh, yang belum memiliki anak, yang belum menikah juga diudahkan dapat pasangan yang soleh dan soleha. Ini lagi berdoa ini. Baiklah. Dan semoga insya Allah Jakarta diberikan pemimpin yang saleh, yang beriman kepada Allah, dan juga presiden kita dan seluruh jajaran pemerintahan diberikan hidayah dan kembali kepada Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah yang maha mendengar dan maha melihat, dan saya yakin itu adalah sifat Allah yang mulia, menyatukan kita semua yang di masjid ini, dan juga insya Allah mengikuti ceramah kita ini di surga Firdausnya tanpa hisab, mana ya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Dan insya Allah saya berharap teman-teman tidak lupa jadwal kita hari Sabtu insya Allah ba'da duhur tablik akbar serial sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bisa mengajak teman, kerabat dan juga yang lainnya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.